Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafitral Hanifa. Saya dari 10 IPA 7. Saya di sini ingin mengajarkan kepada kalian tentang senam lantai. Nah, setelah masuk ke materi ini, bagaimana sih pengertian dari senam lantai itu sendiri? Nah, senam lantai itu adalah kegiatan olahraga yang cara gerakannya itu dan bentuk latihannya dilakukan di lantai sesuai dengan namanya. Nah, biasanya senam lantai ini menggunakan matras. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Ini karena di senam lantai itu banyak menggunakan gerakan berguling, melompat, meloncat, berputar di udara gitu kan. Lalu menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan keseimbangan badan kanan kiri atau untuk melompat ke depan atau belakang. Nah, jadi kalau menggunakan matras ini akan lebih aman dan ini dapat sebagai bentuk prevensi dari kalau ada terjadi kecelakaan atau bisa prevensi agar tidak terjadi luka gitu ya. Nah, setelah contohnya itu saja seperti di gambar itu bisa dilihat ada sikap lilin ya dalam senam lantai. Nah, jenis-jenis senam lantai itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu senam lantai tanpa menggunakan alat, yaitu pengertiannya merupakan salah satu bagian dari rumpun senam dan salah satu jenis cabang olahraga juga yang sangat digemari saat ini. Senam ini itu memiliki gerakan yang dilakukan di atas lantai menggunakan matras. Senam lantai ini biasa juga disebut dengan senam bebas karena ketika melakukan gerakan-gerakan senam tidak menggunakan alat. Nah, karena ini bebas jadi tidak menggunakan alat, maka ini disebut tanpa alat gitu. Nah, contoh-contohnya itu seperti yang ada di gambar ini, yaitu ada guling depan, yaitu menggulingkan badan ke depan atau guling ke belakang ya. Lalu ada juga meroda. Nah, gitu. Lalu berikutnya ini adalah contoh praktek dari gerakan senam lantai yang tanpa menggunakan alat. Tangan kanan diangkat ke atas. Badan dibungkukkan. Kedua tangan menyentuh matras. Kemudian dagu menyentuh dada. Untuk posisi roll, tepuk digunakan sebagai tumpuan. Kemudian akan dilakukan roll depan secara sederhana. Nah, seperti ini adalah gerakan selanjutnya dari gerakan
Itu tadi gerakan praktek dari senam lantai tanpa menggunakan alat. Ya, lalu berikutnya ya ada yaitu senam dengan menggunakan alat. Nah, rangkaian senam lantai yang menggunakan alat ini merupakan rangkaian yang menggabungkan beberapa elemen atau unsur gerak lantai sehingga terjadi rangkaian gerak yang tidak terputus. Nah, jadi nanti kesannya ada kontinuitas dari gerak satu dan gerak yang lain. Nah, senam artistik ini merupakan senam yang menggabungkan aspek tumbling dan juga akrobatik. Nah, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan efek-efek yang artistik dari gerakan yang dilakukan menggunakan beberapa alat. Nah, bagaimana sih contoh-contohnya? Nah, bisa dilihat di bawah ini ada 3 contoh, yaitu seperti lompat kangkang ya, lompat kangkang, lalu lompat harimau, lalu juga ada lompat jongkok. Nah, berbeda dengan senam dengan tanpa menggunakan alat, senam ini lebih tersusun. Nah, berbeda dengan yang satunya yang lebih ke arah yang bebas. Nah, berikut ini adalah contoh praktik dari senam yang menggunakan alat. Gerakan awal lompat harimau adalah tangan lurus ke depan atas, lalu diturunkan kembali, posisi badan tegap lurus menghadap ke depan. Untuk tahap awal pergerakan adalah melangkahkan kaki kiri ke depan, diikuti kaki kanan ke depan, dan persiapan melompat dengan kedua kaki berjejeran. Setelah kedua kaki berjejer bersamaan, lalu kita melakukan persiapan untuk melompat dengan tolakan semaksimal mungkin. Ini adalah gerakan pendaratan dengan menggunakan roll depan. Kaki harus posisinya seperti itu dengan tangan menumpu ke matras dengan sekuat tenaga agar roll depan bisa berhasil secara maksimal. Langsung melakukan gerakan roll depan. Posisi langsung berdiri tegak lurus. Berikut adalah rangkaian gerakan langsung lompat harimau. Lainnya yaitu tangan lurus ke atas, badan lurus tegap menghadap depan, lalu diikuti dengan gerakan melangkahkan kaki kiri ke depan, diikuti kaki kanan ke depan, lalu kaki berjejer bersama untuk persiapan melakukan lompat kangkang. Gerakan berikutnya adalah posisi tangan kedua tangan menempel pada matras di tengah-tengah untuk persiapan melakukan tolakan menggunakan kekuatan kedua tangan. Gerakan berikutnya adalah kedua tangan menumpu pada atas peti loncat untuk persiapan melakukan loncat kangkang. Setelah kedua tangan menumpu di atas peti loncat, persiapan untuk melakukan tolakan menggunakan kekuatan kedua kaki dan kedua tangan. Ini adalah posisi ketika kita melakukan loncatan, yaitu pada posisi melayang, posisi tangan kita menumpu pada kedua matras dan kaki kita direntangkan lebar sejajar untuk bisa melewati peti loncat. Ini adalah gerakan pendaratan dengan merentangkan kedua kaki langsung menutup sejajar dan berdiri tegap menghadap lurus ke depan. Ini adalah rangkaian gerakan loncat kangkang. Telu. Gerakan awal. Nah, setelah mengetahui ada beberapa jenis, lalu pengertiannya, apa sih manfaatnya dengan melakukan semua itu? Nah, ini ada beberapa manfaat dari kita melakukan senam lantai. Yaitu yang pertama ada untuk kemampuan kita, gerak tubuh kita makin lincah. Ya, lalu berikutnya memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Lalu ini juga dapat menambah kekuatan fisik, menjaga keseimbangan, melatih lompatan, lalu meluruskan tubuh yang bungkuk, melatih fokus, membakar lemak,
dan juga sirkulasi aliran darah yang akan lebih lancar, lalu meningkatkan kekuatan jantung juga, lalu yang terakhir juga dapat menurunkan berat badan. Tentunya akan banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari melakukan senam lantai, namun tidak semuanya akan dapat saya masukkan ke sini. Nah, jadi sekian dari saya setelah menonton video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.